Tanah Haram atau Tanah Suci adalah julukan untuk dua kota suci di Arab Saudi, yakni Mekah dan Madinah. Selain kita bisa melihat Ka'bah secara langsung dan beribadah di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi yang memiliki pahala paling istimewa dibanding masjid-masjid lain, di kedua kota suci itu pula terdapat banyak kisah penuh hikmah dan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam yang dikenal sebagai salah satu ritual ibadah, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan dalam kunjungan tim Spotlight ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, kami berkesempatan untuk melihat langsung tempat persembelihan Nabi Ismail di Bukit Mina yang terletak di antara kota Mekah dan Muzdalifah bernama Jabal Kurban. Dari kejauhan atau tepatnya berada di atas gunung, itulah tempat Nabi Ismail dikurbankan atau juga dikenal dengan nama Jabal Kurban. Masih di kota Mekah atau sekitar 7 km dari Masjidil Haram, kita juga dapat melihat sebuah bukit bernama Jabal Sur. Menariknya, di atas bukit tersebut terdapat gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk mencapai ke puncak atau gua, Anda harus mendaki bukit selama 1,5 jam. Selain Jabal Kurban dan Jabal Sur, tim Spotlight juga akan mengajak Anda untuk mengunjungi beberapa tempat lain di Arab Saudi yang juga menyimpan kisah-kisah religius. Berikut liputannya hanya untuk Anda. Bagi Anda yang pernah melakukan ibadah haji dan umroh, pasti tidak asing lagi dengan lokasi yang terletak di bagian timur Padang Arafah Mekah bernama Jabal Rahmah. Namun tahukah Anda kalau arti Jabal Rahmah sebagai bukit kasih sayang ini ternyata ada kaitannya dengan kisah yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam? Kisah bermula ketika Nabi Adam dan Siti Hawa yang berada dalam surga melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang, buah khuldi akibat godaan iblis. Sejak saat itu Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke tempat yang berbeda. Namun setelah mereka bertobat memohon ampun, akhirnya mereka pun dipertemukan Allah di Jabal Rahmah ini. Menariknya lagi, tidak hanya kisah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang terjadi di Jabal Rahmah, tetapi juga berhubungan dengan peristiwa sejarah saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada atau haji terakhir. Untuk mencapai puncak Jabal Rahmah, Anda harus menaiki 168 buah anak tangga yang terbuat dari susunan bebatuan terjal dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sesampainya di puncak Jabal Rahmah, Anda dapat langsung melihat monumen yang terbuat dari beton berbentuk persegi 4 dengan lebar sekitar 1,8 meter dan tinggi 8 meter. Sayangnya, walaupun sudah terpampang jelas pengumuman tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh para jamaah di sekitar monumen untuk menghindari kemusyrikan, nyatanya masih saja ada yang melanggarnya, seperti menulis nama atau mencoret-coret tembok monumen, sholat atau berdoa di area monumen, maupun mencium bagian badan tugu atau monumen. Selain Jabal Kurban, tempat yang memiliki kisah religius di Mina selanjutnya adalah Wadi Mu'asyar, atau ada pula yang menyebut Wadi Muhasyir, yang artinya lembah yang lemah. Bila Jabal Kurban berupa kubah di atas bukit, Wadi Muhasyir merupakan lapangan atau lembah di antara Mina dan Muzdalifah yang dikelilingi gunung dan tenda-tenda yang biasa digunakan jamaah haji menginap.
Disinilah tempat terjadinya pengazaban kaum Abraha atau pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dan nama daerah ini adalah Wadi Mu'asyar di Mina. Menariknya di sini terdapat sebuah kisah atau sejarah yang sangat populer di kalangan umat muslim karena tempat ini merupakan lokasi terjadinya penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan tujuan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun sebelum sampai ke lokasi tujuan atau tepatnya di Wadi Mu'asyar Mina ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menghentikan langkah pasukan gajah Abraha dengan menurunkan azab berupa kedatangan sekelompok burung ababil yang membawa batu-batuan sangat panas dari neraka, lalu melemparkan secara bertubi-tubi ke arah pasukan gajah, dan seketika semua hancur lebur layaknya plastik yang meleleh. Wallahu alam. Hudaibiyah merupakan salah satu kota bersejarah di Mekah yang terletak sekitar 26 km dari Masjidil Haram. Karena berada di luar tanah haram, maka Hudaibiyah sering dijadikan tempat mikat para jamaah haji ataupun umroh. Masjid tua bernama Baitur Ridwan ini terbuat dari susunan batu-batu gunung dengan pengikat dari pasir dan kapur gunung. Sayangnya hanya beberapa bagian dinding saja yang masih tersisa, termasuk bagian mihrabnya. Sedangkan setengah bagian dari dinding yang terletak di samping kiri hanya tinggal pondasinya saja. Ketebalan tembok masjid tersebut adalah satu hasta tangan orang dewasa atau sekitar 45 cm dengan ketinggian tembok kurang lebih 3 meter. Semenjak masjid baru bernama Masjid Hudaibiyah dibangun bersebelahan, maka masjid yang bersejarah ini tidak dipergunakan lagi, bahkan cenderung terbengkalai penuh coretan tanpa adanya pemeliharaan dan pemugaran sedikit pun. Walaupun demikian, masjid yang telah berusia 1400 tahun ini menyimpan kisah yang sangat berarti bagi umat muslim. Ya, di masjid inilah Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah. 1. Kaum muslimin bersedia menunda umroh ke Baitullah hingga tahun depan. Dan saat umroh dilakukan, kaum muslim hanya diizinkan membawa senjata yang biasa dibawa seorang musyafir, yaitu sebatang tombak dan sebilah pedang yang disarungkan. 2. Kedua belah pihak juga sepakat melakukan perdamaian melalui gencatan senjata selama 10 tahun. 3. Jika kaum muslimin datang ke Mekah, pihak Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan orang itu ke Madinah. Sedangkan jika penduduk Mekah datang kepada Rasulullah di Madinah, kaum muslimin harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Kendati perjanjian Hudaibiyah sepertinya merugikan kaum muslim, namun dari perjanjian inilah Rasulullah dapat mengembangkan dakwah hingga ke beberapa wilayah di Hudaibiyah. Selain menyaksikan bukti sejarah terjadinya perjanjian Hudaibiyah, di sini Anda juga dapat membeli beberapa makanan ringan khas Arab yang dijual di sekitar masjid menggunakan mobil bak. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi yang memiliki kisah-kisah religius penuh hikmah. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan meningkatkan keimanan kita ya pemirsa.